Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku kelas 2 yang soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Buya ucapkan selamat datang di semester 2. Untuk sementara kalian masih tetap belajar di rumah. Walaupun demikian, kalian harus tetap semangat belajar demi masa depan kalian ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak minimal 1-2 meter. Ingat, jangan lupa ya. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu untuk materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2 semester 2 bab 7 Sikap Berani, subtema Sikap Berani Nabi Soleh alaihi salam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti diberi kemudahan oleh Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kompetensi inti yang terdiri dari KI 1 sampai dengan KI 4. Dilanjut kompetensi dasar yaitu KD 3.12, mengetahui kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam serta mengenal hadis yang terkait dengan anjuran untuk menuntut ilmu. Adapun poin bahasan antara lain sekilas Nabi Soleh alaihi salam, mukjizat Nabi Soleh alaihi salam, serta sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Poin yang pertama, sekilas Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah putra dari Ubaidillah bin Samud. Kaum Nabi Soleh bernama kaum Samud. Beliau diutus untuk berdakwah, mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Akan tetapi, kaum Samud menolak ajakan dakwah Nabi Soleh. Poin yang kedua, mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Kaum Samud menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya. Kemudian atas izin Allah, Nabi Soleh alaihissalam menunjukkan mukjizatnya, yaitu dapat mengeluarkan seekor sapi betina yang muncul dari batu. Poin ketiga, sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam berani memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah tersebut diselesaikan dengan secara musyawarah. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh berasal dari keluarga miskin dan sederhana. Namun begitu, Nabi Soleh adalah pemuda yang taat, yang hanya beriman kepada Allah. Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kegigihan kaum Samud, negeri tandus itu pun bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan hijau dan buahnya lebat. Hasil panen selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah.
Mereka menganggap rezeki yang mereka peroleh bukan karunia Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itulah, Allah mengutus Nabi Soleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Soleh pun mulai berdakwah. Beliau mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah. Namun kaum Samud sama sekali tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh dan menganggap Nabi Soleh sebagai pembohong belaka. Kaum Samud lalu menuntut Nabi Soleh untuk mengeluarkan mukjizat. Menghadapi tuntutan itu, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah agar memberikan mukjizat kepadanya. Allah lalu mengabulkan permohonan Nabi Soleh. Suatu hari, Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Soleh bukan karena mempercayainya. Mereka malah berharap agar Nabi Soleh tidak bisa mengeluarkan mukjizatnya dan dapat menghinanya sepuasnya. Sesampainya di kaki gunung, kaum Samud meminta Nabi Soleh agar mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Sebuah permintaan yang tidak masuk akal. Namun, betapa terkejutnya kaum Samud karena tiba-tiba sebongkah batu besar itu terbelah. Dari dalam bongkahan batu itu keluar seekor unta betina. Orang-orang dari kaum Samud keheranan, menepuk-nepuk pipi mereka dan memandang tak percaya. Setelah kejadian itu, beberapa orang mulai percaya. Mereka membenarkan kenabian Nabi Soleh alaihi salam. Kabar itu segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Air susu unta yang keluar dari batu itu banyak sekali dan cukup untuk diminum seluruh penduduk. Orang-orang bergembira. Mereka bisa minum susu unta sepuasnya. Akan tetapi masih ada juga orang yang berkeras hati tidak mau percaya dan menganggap semua itu hanyalah sihir belaka. Orang-orang kafir yang tidak mau mempercayai Nabi Soleh kemudian memilih 9 algojo kejam yang selama ini sering menyiksa pengikut Nabi Soleh untuk membunuh unta tersebut. Melalui malaikat Jibril, Allah memberitahu rencana pembunuhan unta itu kepada Nabi Soleh. Beliau kemudian datang untuk menasehati orang-orang kafir itu agar bertaubat dan mengurungkan niat jahat mereka. Namun tekad mereka sudah bulat. Dengan membawa pedang yang terhunus, mereka mengejar unta Nabi Soleh dan membunuhnya dengan pedang yang sudah diasah tajam. 9 algojo itu kemudian mendatangi rumah Nabi Soleh karena mereka juga ingin membunuhnya. Namun dalam perjalanan, mendadak batu-batu besar melayang menghantam mereka dan mereka meninggal. Azab Allah pun turun berupa petir yang menyambar dengan amat keras. Orang-orang kafir yang tidak mempercayai kebenaran Nabi Soleh pun berlarian menyelamatkan diri. Bumi tempat mereka berpijak juga tiba-tiba berguncang. Gempa dahsyat terjadi. Orang-orang pun semakin bingung. Bencana datang dari atas dan bawah. Akhirnya setelah azab itu diturunkan, semua kaum Samud binasa. Tak ada lagi yang tersisa kecuali 120 orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti dakwah Nabi Soleh. Selanjutnya, Nabi Soleh membawa para pengikutnya berhijrah ke Ramlah yang merupakan suatu tempat di Palestina. Demikianlah kisah Nabi Soleh alaihi salam tentang mukjizat unta yang keluar dari dalam batu. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Berikutnya, tugas agama untuk kesempatan kali ini. Kerjakan soal berikut, soal dan jawaban kalian tulis di buku agama. Kemudian, jangan lupa untuk tulis tanggal bulan tahun di sebelah kanan pojok atas, maksud Buya ya. Kemudian, foto hasil pekerjaanmu dan kirim via WhatsApp. Semangat mengerjakan! Berikut ini soalnya, ada 4 soal. Sekian untuk pelajaran dalam kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.